Teman, aku mau kasih kalian info nih ya. Kami dari kelas 9 SMP Slamet Cirebon baru aja merilis buku Ensiklopedia Prestasi. Buku Ensiklopedia Prestasi merupakan buku ketiga dari 3 seri manajemen pendidikan. Buku yang pertama dirilis oleh angkatan 5 yang berjudul Let's Go Boarding. Kemudian buku kedua menyusul buku Legenda Rumah Kedua yang disusun oleh kakak-kakak di angkatan 6. Kemudian yang ada di genggaman saya ini adalah buku ketiga dari 3 seri manajemen pendidikan yang disusun oleh kita di angkatan 7 kelas 9 SMP Slamet Cirebon ya. Kalian mau tahu nggak kelengkapan apa saja sih kelengkapan atau isi atau unsur-unsur dari buku ini? Yaps, nonton video ini sampai selesai. Perkenalkan, namaku Permatasari. Aku dari kelas 9 Arokip SMP Slamet Cirebon angkatan ke-7. Nah, dan sekarang aku lagi di rumah kerja. Nah, langsung aja nih aku kenalin sama kalian sebuah buku yang berjudul Ensiklopedia Prestasi. Nah, buku ini ditulis oleh Alif Ahmad Fauzan DKK. Kemudian buku ini editornya Muhammad Nurholis SPD dan Evelina Satria Salam SPD MPD. Buku ini diterbitkan oleh Media Karya yang bekerja sama dengan CV Media Kanaka. Buku ini merupakan cetakan pertama dan diterbitkan pada tahun 2020. Buku ini memiliki ketebalan 478 halaman dengan ukuran kertas A5. Teman, kalian tahu nggak sih apa filosofi dari cover buku ini ya? Nah, kita lihat gambar dari buku ini. Ada piramida, Monas, Patung Liberty, Burj Khalifa, Ka'bah. Nah, itu memberitahukan kepada kita secara tidak langsung bahwa siswa-siswi sekolah Slamet Cirebon telah menuntut ilmu hingga ke berbagai mancanegara. Jadi rasanya apa sih mereka bisa belajar hingga ke Mekah, bisa ke luar negeri seperti ke Dubai, ke New York. Nah, kuncinya itu cuma satu, yaitu study. Yaps, apalagi kalau bukan belajar. Nah, setelah ini aku akan kasih kalian sebuah kisah dari dalam sebuah buku ini. Yaps, lanjut nonton. Di dalam buku ini tuh banyak sekali kisah-kisah inspiratif dari kakak-kakak alumni yang telah bersekolah di sekolah Slamet Cirebon dan mereka berkuliah ataupun melanjutkan pendidikannya di tempat yang tidak biasa seperti di Bandung, bahkan di luar negeri mereka bisa mencapai itu. Nah, aku kasih kalian sebuah kisah yang membuat saya sangat-sangat termotivasi dengan kisah ini. Nah, ini merupakan kisah dari Rifka Rahayu. Namanya adalah Rifka Rahayu. Rifka Rahayu ini biasa dipanggil Kakak Rifka. Ia merupakan kelahiran Tampone 12 April tahun 2000. Kakak Rifka Rahayu ini merupakan buah hati dari pasangan Bapak Arsyad dan Ibu Rosmini. Salah satu motonya yaitu dengarkan dan laksanakan. Kakak Rifka Rahayu ini mempunyai hobi membaca dan Kakak Rifka Rahayu bercita-cita menjadi ilmuwan dan peneliti fisika. Kalian pernah nggak sih bingung ketika kalian berada di kelas akhir? Kalian pasti bingung kemana nanti kalian akan melanjutkan jenjang pendidikan, di mana kalian nanti akan sekolah. Nah, Kak Rifka juga merasakan hal seperti ini ya. Kak Rifka bingung di mana dia harus melanjutkan pendidikan SMP-nya. Nah, pada saat itu seorang guru memperkenalkan sebuah sekolah kepada Kak Rifka. Sekolah ini merupakan sekolah milik mantan wakil presiden yaitu Yusuf Kalla. Kemudian sekolah itu baru saja diaktifkan pada tahun 2011. Yaps, namanya adalah Sekolah Islam Atirah dengan sistem boarding.
Nah, karena mendengar berbagai cerita-cerita dari gurunya tentang sekolah Islam Tirabone, Kak Rifka pun sedikit tertarik. Rasanya dia sedikit tertarik untuk bersekolah di sana. Nah, kemudian dia pun meminta izin kepada kedua orang tuanya agar ia bisa melanjutkan pendidikannya di sana. Namun untung tidak dapat diraih, malang tidak dapat ditolak. Kak Rifka tidak diizinkan untuk bersekolah di sana karena kakaknya baru saja meninggal dan ibunya cemas apabila Kak Rifka tidak bisa mandiri di sekolah dengan sistem asrama. Namun dengan usaha dengan membujuk kedua orang tuanya, Kak Rifka berhasil mengambil hati kedua orang tuanya untuk memberinya izin agar bisa bersekolah di sekolah Islam Tirabone. Kemudian ia mengikuti berbagai tes dari yang diberikan, kemudian ia pun bisa masuk dan lulus menjadi siswi SMP Islam Tirabone dengan melalui jalur beasiswa. Sebagai murid baru di sekolah yang baru saja 2 tahun diaktifkan, tentulah banyak kisah yang telah dialami oleh Kakak Rifka. Nah, Kakak Rifka telah mengalami berbagai kisah seperti kisah menyenangkan, kisah menyedihkan. Nah, Kak Rifka merasa sangat bersyukur ketika ia bisa mencuci bersama, sholat berjamaah bersama, makan bersama, sholat bersama, dan itu membuat Kak Rifka betapa bersyukur karena telah dipilih sebagai siswi di SMP Islam Tirabone. Nah, namun yang paling membuatnya sedih adalah ketika ia tidak bisa memberikan apa yang diharapkan oleh teman-temannya. Contoh nih ya, kalau Kak Rifka lagi lomba, kemudian temannya bilang, kamu menang ya. Terus kalau Kak Rifka nggak bisa menang, dia itu sedih, dia itu kurang bahagia. Kenapa? Karena dia tidak bisa mewujudkan harapan dari teman-temannya. Namun karena kegagalan itu bisa membuatnya menjadi lebih kuat dan lebih giat lagi untuk belajar. Bila kita memutuskan sesuatu, maka kita harus fokus akan hal tersebut. Nah, kalimat inilah yang selalu menjadi tolok ukur dari sosok Kakak Rifka ini untuk selalu berjuang. Nah, semasa menjejaki masa SMP, Kak Rifka mendaftar di 2 ekstrakurikuler. Yang pertama matematika, kemudian ia juga mendaftar fisika. Namun ketika pengumuman ekstrakurikuler, Kak Rifka tidak lulus di ekstrakurikuler matematika maksudnya, lalu dia lulus di ekstrakurikuler fisika pada urutan paling terakhir. Nah, disitulah dia memutuskan bahwa dia memilih ekstrakurikuler fisika dan tidak sedih akan kegagalannya di ekstrakurikuler matematika. Kemudian ia pun selalu belajar dan melatih kemampuannya mengerjakan soal-soal fisika. Kemudian pasti setiap hari ia merasa bahwa ilmu yang dia miliki itu belum cukup. Maka itulah yang selalu menjadi dorongan kepada sosok Kakak Rifka ini untuk selalu belajar dan mengetahui apa yang belum ia ketahui. Tahun menjejaki masa SMP, Kak Rifka memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di SMA Islam Tirabone. Ini bukan karena tidak beralasan ya, karena Kak Rifka berpikir bahwa masa depannya akan lebih cerah dan ia bisa memperdalam ilmu agamanya jika ia bisa bersekolah di SMA Islam Tirabone. Nah, ketika mendaftar SMA Islam Tirabone dan lulus, ia memilih jurusan IPA. Untuk apa? Dia ingin memperdalam ilmu fisika yang telah dimilikinya semenjak dari SMP. Nah, dari sinilah Kak Rifka selalu diberi kepercayaan untuk mengikuti berbagai lomba. Nah, namun kepercayaan tersebut Kak Rifka tidak sia-siakan.
ia terus belajar dan belajar untuk menghadapi lomba sehingga ia bisa menjadi seperti sekarang ini dan menyumbang berbagai penghargaan kepada sekolah. Setelah 6 tahun sudah, Kak Rifka menuntut ilmu di Sekolah Islam Tirabone. Perasaannya awal-awalnya ia sangat senang dan ingin cepat-cepat untuk keluar dari Tirabone karena ia sudah bosan. Namun, ketika berada di penghujung bulan, di penghujung tahun, ia merasa sangat sedih. Mengapa? Karena sebentar lagi ia meninggalkan sekolah yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Sebuah sekolah yang membuatnya menjadi sadar akan betapa pentingnya belajar untuk meniti masa depan yang cerah. Nah, Kak Rifka sangat sedih akan meninggalkan sekolah yang membuatnya sadar akan sholat berjamaah, sadar akan ilmu agama, sadar akan agama Islam. Dia sangat sedih karena di luar nanti dia tidak bisa menjamin apakah pelajaran-pelajaran seperti itu bisa ia dapatkan ketika keluar nanti. Dari tingkatan SMA, Kakak Rifka ini berminat untuk berkuliah di Jawa. Nah, disinilah Kakak Rifka memantapkan keputusannya untuk melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan memilih Fakultas Fisika. Nah, apa tujuannya? Yaps, ini karena cita-cita Kak Rifka untuk menjadi seorang ilmuwan dan peneliti fisika. Nah, di sana Kak Rifka tidak hanya belajar, dia pun aktif di berbagai organisasi-organisasi yang membuatnya tidak sibuk, dan Kak Rifka merasa sangat bersyukur bisa berkuliah di sana. Harapan yang dititipkan oleh Kak Rifka kepada kita angkatan 7, angkatan 8, angkatan 9, dan angkatan 10 yang akan menyusul. Besar harapan Kak Rifka bagi kita semua. Kak Rifka berharap agar kita bisa mempertahankan alma mater Sekolah Islam Tirabone sebagai sekolah yang unggul. Nah, sebagai sekolah yang unggul dan cerdas. Jangan pernah kecewakan sekolah dan rajinlah belajar bersungguh-sungguh sebagai bentuk penghargaan kita kepada Sekolah Islam Tirabone. Ensiklopedia Prestasi. Buku ini sangat recommended bagi kalian yang haus akan motivasi. Buku ini berisi berbagai macam motivasi dan kisah-kisah inspiratif kepada kalian sehingga gairah dan semangat kalian untuk belajar bisa kembali bangkit dan kalian bisa kembali belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau kalian lagi jenuh belajar, kalian lagi capek belajar, kalian mungkin bisa membaca buku ini. Kalian baca kisah-kisah di dalam buku ini, kalian pasti akan berdiri dan tumbuh lagi rasa motivasinya, sehingga kalian akan terus belajar dan akan mencapai impian kalian. So, I recommend that for you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.